Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Cahyono sebagai data scientist dalam program virtual intensif pada PT Kalbe Nutrisional. Di kesempatan ini saya ingin mempresentasikan proyek yang diberikan kepada saya, yakni pertama case study yang harus saya selesaikan adalah nomor 1, memprediksi jumlah penjualan atau kuantiti dari total keseluruhan produk Kalbe. Nomor 2, tujuan dari proyek ini adalah untuk mengetahui perkiraan kuantiti produk yang terjual sehingga tim inventory dapat membuat stok persediaan harian yang cukup. Nomor 3, prediksi yang dilakukan harus harian. Nomor 4, membuat klaster atau segmen customer berdasarkan beberapa kriteria. Yang terakhir, yang kelima, membuat segmen customer ini nantinya akan digunakan oleh tim marketing untuk memberikan personalis, promosi, dan sales treatment. Untuk menyelesaikan case study yang saya kerjakan, maka dengan ini saya membuat workflow atau alur kerja, yaitu yang pertama, melakukan data ingestion atau import data ke dalam dbeaver. Yang kedua, melakukan exploratory data analisis di dbeaver. Yang ketiga, melakukan data ingestion atau import data ke dalam Tableau public. Kemudian membuat dashboard di Tableau untuk visualisasi datanya. Yang kelima, membuat model prediktif menggunakan Python. Kemudian yang terakhir, menggunakan metode time series ARIMA. Langkah pertama yakni exploratory data import data ke dbeaver, maka akan didapatkan 4 tabel, yakni tabel pertama merupakan rata-rata umur yang sudah merit maupun yang belum merit. Untuk yang sudah merit, rata-rata umurnya yakni 43 tahun. Kemudian yang belum merit atau single 29 tahun. Tabel yang kedua yakni menampilkan rata-rata umur customer berdasarkan gendernya, yakni wanita. Rata-rata umurnya 43 tahun, sedangkan pria rata-rata umurnya 39 tahun. Untuk tabel yang ketiga menampilkan total kuantiti terbanyak untuk nama store, yakni store name Lingga merupakan total kuantiti terbanyak, yakni total kuantitinya 2777. Untuk tabel yang keempat menunjukkan bahwa nama produk yang terlaris atau dengan total amount terbanyak yakni Cistik, totalnya 27.615.000. Langkah yang kedua yakni visualisasi data.
saya menggunakan tabel publik yang menghasilkan 4 grafik atau chart. Untuk grafik yang pertama, yakni jumlah kuantiti dari bulan ke bulan, ternyata terjadi lonjakan penjualan di bulan Maret. Ya, yakni ini ditunjukkan pada grafik pertama. Untuk grafik yang kedua, jumlah total amount dari hari ke hari ternyata sangat dinamis, ya. Dengan hasil visualisasi data ini dari 1 Januari sampai 1 Desember itu penjualannya sangat dinamis, naik turun di setiap bulannya. Kemudian grafik yang ketiga, jumlah penjualan kuantiti by produknya, ternyata produk Thai tea ini yang mendominasi penjualan terbanyak. Yang kemudian diikuti Ginger Candy yang kedua dan ketiga Coco Bar. Pada grafik yang keempat, jumlah penjualan atau total amount by store name itu store name Lingga itu omsetnya penjualan terbanyak. Yang kemudian diikuti Sinar Harapan yang kedua. Terakhir, prediksi data saya menggunakan machine learning regresi dan clustering. Yang saya lakukan yakni mengimpor data di Python, kemudian melakukan data cleansing. Setelah itu data saya gabungkan, lalu saya membuat data baru. Regresi dan clusteringnya saya menggunakan metode time series ARIMA. Yang saya dapatkan hasilnya yakni pada metode clustering Kemin membuat data baru untuk cleansing, yaitu grup by customer ID, lalu diagregasi dengan transaction ID, quantity, kemudian total amount, dan menghasilkan sebuah cluster. Ada 2 cluster, yaitu cluster 0 itu menghasilkan total amount terbanyak, kemudian cluster 1 itu menghasilkan customer terbanyak. Dari prediksi data ini saya mendapatkan tabel, yakni yang pertama nomor 1 cluster 0 itu customer ID-nya itu 188 jumlahnya. Kemudian transaction ID-nya 14, kuantitinya 52 dan total amount-nya 474.143. Untuk cluster 1, customer ID-nya berjumlah 259. Kemudian diikuti transaksi ID-nya 9 dan jumlah kuantiti 32, kemudian total amount-nya 281.483. Demikian presentasi proyek program intensif virtual pada PT Kalbe Nutrisional yang saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa berkontribusi pada perusahaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Akhir kata alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.